Well, hari ini kita mau menuju Subang lagi untuk ngebahas kasus yang sudah masuk 9 bulan ini. Kasus yang mengerikan di mana ada dua orang wanita yang ditemukan terbunuh di rumahnya sendiri. Dan dua wanita itu tertumpuk di sebuah mobil Alphard. Dengan berjalannya waktu, kita juga saat ini atau akhir-akhir ini kita nggak mendengar nama Danu. So, ada juga beberapa pertanyaan dari netizen atau mungkin dari kalian yang bertanya, Madam Suki gimana ya kabarnya Danu? Oke, well, nanti semua pertanyaan dari kalian, kalau Madam Suki ada waktu, pasti akan aku jawab dengan kartu tarot. Karena kartu tarot adalah kartu yang bercerita. So, without any further ado, update kasus Subang, nyumbang lagi yuk. Dan kita bahas isu yang lagi memanas akhir-akhir ini. Yuhu! Anybody home? Buat kalian yang baru pertama kali terdampar atau kesasar di channelku ini, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Well, hari ini aku akan kulik dari Surya Go ID. Jadi ini baru saja ya. Nah, jadi 20 April 2022. Nah, di sini ada 4 serangan Yosef ke Danu jelang polisi rilis tersangka sebut bohong dan dusta. Jadi dari judulnya aja kayaknya seru nih ya. Oke, kita bahas. Menjelang kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, diungkap polisi. Jadi ini menjelang ya. Saksi Yosef Hidayah terus menyerang saksi Muhammad Danu alias Danu. Nah, jadi ini ada 4 serangan yang dilancarkan Yosef kepada Danu 2 minggu terakhir ini. Bahkan Yosef berkali-kali menyebut Danu pendusta dan pembohong keluarga almarhumah Tuti Suhartini. Yosef juga menyebut Danu telah memfitnah dirinya. Kita tahu ya, waktu itu Danu juga menyebut bahwa bla 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 and bla 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 adalah 2 orang yang disebut namanya. Tapi katanya si Danu ini tidak mau menandatangani BAP. Tapi itu sudah dibantah oleh pengacara Danu ya, dan mengatakan ya siapa sih Danu itu, kok dia menolak untuk menandatangani BAP. Dan kalau kita pikir juga benar ya, kalau seseorang udah mengatakan pada penyidik tentu itu harus disign. Nah, jadi 4 serangan yang aku kutip dari catatan Surya Go ID itu antara lain adalah: sebut Danu bohong dan dusta. Dalam tayangan Apa Kabar Indonesia malam TV One, saudara Tuti Suhartini, Lilis Sulastri, mengaku sebelum masuk datang ke lokasi kejadian, Yosef meminta keponakannya Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk masuk ke rumahnya. Waktu pagi hari Rabu, Danu itu ditelepon Yosef, suruh ke sana, masuk rumah. Pas melihat rumah berantakan, Yosef itu yang nyuruh, ucapnya Lilis. Pengakuan Lilis ini pun langsung ditanggapi keras oleh Yosef. Saya tidak telepon Danu, bohong. Itu dia berbuat bohong, sangat bohong, dusta itu, ucap Yosef dikutip dari channel YouTube Koin 1077. Nah, kalau ini pendapat dari Madam Suki ya. Dengan adanya wawancara dari pihaknya Pak Yosef atau dari Yoris ya, dan itu mereka diwawancarai oleh YouTuber Koin 1077. Menurut Madam Suki ini adalah sesuatu yang bagus gitu loh. Bahkan aku kan pernah mengatakan kalau seandainya Pak Yosef mempunyai YouTube atau keluarganya lah ya, ini paling enggak bisa mengklarifikasi apa yang mereka rasakan, apa yang terjadi, dan hal-hal yang mereka ingin ungkapkan. Jadi mereka harus speak up begitu. Jadi inilah keterbukaan media ya. Kita juga harus menghargai orang-orang yang seperti channel Koin 1077 ini. Ia atau mereka merapat kepada orang-orang yang istilahnya terkait di kasus ini. Ini kan sesuatu yang netral sebenarnya ya. Kita hargai itu, we can appreciate that.
Jadi dengan keterbukaan Pak Yosep sekarang, tentu ini menjadi hal yang baik tentunya ya. Jadi benar-benar bisa membuka sekat-sekat ataupun mereka dapat speak up ya, bisa memberikan klarifikasi terkait dengan masalah ini. Sesungguhnya ini adalah sebuah kebaikan. Jadi kita lihat positifnya aja ya. Dan kemudian Yosep memastikan sangat ingat hal itu. Jangankan kepada Danu, kepada Pak Mul. Nah, kita tahu siapa Pak Mul itu ya. Saya itu nggak pernah hubungi, katanya. Menurut Yosep, pernyataan Lilis itu berasal dari pengakuan Danu. Lilis juga tidak tahu yang sebenarnya. Makanya banyak kesaksian-kesaksian palsu. Banyak berita dari seorang Danu di depan Ibu Kapolres langsung, ujarnya. Nah, kemudian Yosep juga mengatakan ia mengaku tidak pernah bertemu Danu di TKP saat kejadian. Sebenarnya saya itu tidak tahu dan tidak ketemu Danu. Kasihan Lilis itu dibohongi sama Danu, katanya. Dikatakan Yosep saat ia ke rumah ibu angkat Danu itu untuk mengabarkan kondisi rumahnya yang acak-acakan. Dia tidak melihat Danu. Begitu juga ketika dia kembali ke rumahnya. Sudah lapor saya di depan, langsung diikuti anggota, maksudnya polisi ya. Saya tidak bertemu Danu, itu Danu dusta, fitnah itu, fitnah sekali lagi, katanya. Nah, jadi semakin kesini memang semakin menguras atau membuat kening kita semakin berkerut ya. Sementara Pak Yosep yang kekeh dengan pendapatnya, ingin meyakinkan apa yang terjadi, sedangkan Danu sekarang memang sepertinya dia tidak bersuara atau mungkin tidak mengonten atau apalah ya. Jadi ini benar-benar membuat kita juga berpikir akhir-akhir ini. Nah, Yosep juga membantah pernah masuk sama-sama Danu ke TKP. Saya tidak ketemu sama sekali sama Danu. Pada waktu saya langsung dibawa ke komite SMA Jalan Cagak, apa yang disampaikan Danu itu dusta. Sama Ibu Kapolres juga dia berani berdusta, ungkapnya. Nah, karena tadi aku mengatakan di awal bahwa ada 4 bantahan dari Pak Yosep ya, yang ditulis oleh Surya Go-ID pada tanggal 20 April. Terus gimana Madam Suki yang kedua? Bantahan yang kedua, 3 dan 4. Oke, karena aku juga nggak mau video ini kelamaan, jadi akan kuteruskan di part 2 aja. Sampai di sini mungkin kalian mempunyai sebuah komentar atau apapun yang perlu kalian sampaikan. Jadi tujuan dari video ini adalah meng-up kasus dari perampasan nyawa ibu dan anak ini. Karena kita nggak mau kasus ini tenggelam begitu aja, karena sudah memasuki usia 9 bulan. Nah, setelah kita sama-sama mendengarkan secuil info yang tadi aku bacakan ya, pendapatku secara pribadi atau aku bertanya-tanya, kan katanya si Wak Lilis ini ya, atau Ibu Lilis Sulastri ini ketika diwawancarai di TV One, kan ia mengaku sebelum masuk ke lokasi kejadian, Pak Yosep ini meminta keponakannya Muhammad Ramdanu alias Danu untuk masuk ke rumahnya. Nah, ini kan udah lama banget ya, udah 9 bulan. Kenapa kok baru sekarang Bapak Yosep itu menyanggah ya apa yang dikatakan Danu? Kenapa nggak waktu itu begitu? Terus Pak Yosep juga mengatakan bahwa dengan Ibu Kapolres aja si Danu itu bohong. Ya, menurut aku pribadi, apa yang disanggah oleh Bapak Yosep itu memang belum bisa untuk menjadi acuan ya, kalau Danu itu tersangkanya. Nggak bisa kayak gitu. Sama aja, kita juga opini liar dari masyarakat juga dari awal berpikir tentang Bapak Yosep karena berada di sana gitu. Jadi baik Pak Yosep ataupun Danu memang harus sama-sama membuktikan bahwa mereka tidak bohong. Itu sih menurut aku. Jadi sambil menunggu dirilisnya siapakah pelaku dari perampasan nyawa ibu dan anak di Subang ini, baiklah kita update-update aja seperti ini.
mengenai pertanyaan-pertanyaan kalian akan aku kumpulkan, dan nanti jika Madam Suki ada waktu, kita akan melihat di prediksinya kartu tarot. Oke? Nah, setelah kalian mendengarkan secuil info ini dari Madam Suki, bagaimanakah pendapat kalian secara pribadi? Silahkan memberikan komentar kalian. Terima kasih sudah mampir, dan doa terbaik untuk almarhumah Ibu Tuti dan adik Amel. Baiklah, begitu aja buat kalian yang mempunyai masalah, entah itu masalah rumah tangga, asmara, pekerjaan, kesehatan, dan jika kalian ingin konseling, silakan untuk terhubung dengan Madam Suki, atau kalian yang mempunyai luka-luka batin atau trauma atau cedera ya, seperti inner child, inner wound, atau kalian pernah mengalami sebuah pelecehan, silakan untuk healing. Healing itu apa? Healing itu adalah pengobatan. Pengobatan yang aku sediakan di sini secara holistik ataupun kebatinan. Caranya adalah bisa lihat di deskripsi, atau kalian cukup inbox aja di Instagram Madam Suki. Tapi untuk konseling dan healing berlaku tarif Madam Suki. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam cahaya.